Stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Bahwa memang alga ini sangat efektif untuk penanganan stunting. Angkanya sangat turun. Tabletnya itu bisa digunakan oleh Pak Dandim untuk mengatasi stunting. Nah, 1 gramnya mikroalganya kita, ini gizinya setara dengan 1 kilogram buah dan sayur. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di tanah air. Apalagi, stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Presiden Jokowi pun meyakini target tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37% pada tahun 2014 menjadi 21,6% di tahun 2022. Artinya, SDM unggul itu menjadi kunci daya saing bangsa. Dan stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Mengikuti arahan Presiden Jokowi, Kodim 0726 Sukoharjo turun ke masyarakat melaksanakan program pencegahan stunting dengan memberikan superfood dari alga. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Zeni Slamet Riyadi mengklaim pemberian superfood alga sangat progresif mengatasi masalah stunting. Program pencegahan stunting dengan memberikan superfood alga dilakukan di Demplot Stunting di Desa Merangen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Saat program dimulai pada Januari 2023, tercatat ada 100 balita dan 51 ibu hamil mengalami pertumbuhan lambat. 4 minggu sejak pemberian superfood alga, 80 dari 100 anak mengalami kenaikan berat badan, serta 72 anak mengalami kenaikan tinggi badan. Dengan menggunakan superfood alga, Dandim menyebut proses penanganan stunting cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan angka stunting di Desa Merangen yang sebelumnya kasusnya tertinggi di Sukoharjo, kini menjadi kasus yang paling rendah. Baik Tribuners, saat ini saya juga sedang bersama dengan Dandim 0726 Sukoharjo, Letkol Zeni Slamet Riyadi. Halo, selamat siang Pak Bandari. Ini gimana? Ternyata alga ini pemanfaatannya malah pertama kali berada di Sukoharjo. Ya. Nah, ini seperti apa ceritanya? Pertama, pemanfaatan alga ternyata cukup efektif dalam penanganan stunting. Iya, betul. Jadi begini, awal kita ini kan mendapatkan perintah dari Bapak Presiden. Ya. Pada saat kita melaksanakan Rakornas di Sentul, pada saat itu di bulan Februari, kita melakukan perintah untuk segera menurunkan angka stunting dengan melaksanakan sinergi antara Pemda, kemudian TNI, Polri dengan pihak swasta, atau sinergi Helix lah kita sampaikan seperti itu. Kemudian pada saat kita kembali, memang cara yang kita laksanakan seperti biasa, memang ada memberikan penyuluhan tentang bagaimana tata cara penanganan stunting, pencegahan stunting kepada ibu hamil maupun kepada anak-anak muda, dan memberikan pil anemia, kemudian memberikan MPASI dan memberikan susu dan sebagainya, seperti itulah. Kemudian saya bertemu dengan Mas Mahmud, dari Alga Park. Beliau menyampaikan bahwa alga ini merupakan makanan astronot. Dia memiliki gizi yang tinggi dan bisa menurunkan anemia, kemudian proteinnya juga sangat tinggi, kemudian 1 gramnya sama dengan 1 kilogram sayur. Wah, ini saya pikir ini sangat bagus kalau misalnya kita terapkan pada anak stunting. Kenapa kita nggak buat demplot aja? Coba kita buat demplot di daerah Sukoharjo yang tertinggi. Ternyata puncak tertingginya Sukoharjo itu ada di Merangen, di Kecamatan Polokarto. Di situ terdapat ada 100 orang. Awalnya 97. Kemudian ternyata data yang bertambah menjadi 100. 100 orang inilah yang kita aplikasikan dengan menggunakan alga
selama 2 bulan. Kita kerjasama dengan Pemda. Saya sudah sampaikan ke Ibu Bupati sudah ACC, kemudian dengan Dinas Kesehatan. Jadi 1 Babinsa dan 1 bidan ini mengawasi secara langsung terhadap 5 orang anak. 5 orang anak yang ada di demplotnya. Ya, betul. Jadi pemberian alganya itu diawasi tiap pagi dan tiap sore. 2-2. Kita kasih seperti itu, kemudian dimonitor dan dievaluasi per 2 minggu. Setelah 2 minggu, ada perubahan, ternyata ada sekitar 59 anak mengalami kenaikan tinggi badan. Ini on off dalam periode berapa? 2 minggu. Waktunya? 2 minggu setelah pemberian alga. Kita belum ada yang lepas dari zona stunting pada saat itu. Kemudian setelah 2 minggu berikutnya, 1 bulan, 4 minggu, itu alhamdulillah 80 anak itu mengalami kenaikan berat badan, 72 anak mengalami kenaikan tinggi badan, dan 48 anak, berita baiknya, lepas dari zona stunting. Ya. Sesuai dengan scoring yang dilaksanakan secara nasional ya, itu sama. Kita ada datanya dan ada videonya setiap kali pemberian alga. Pemantauannya ya. Pemantauannya ada, sehingga memang nyata di lapangan bahwa memang alga ini sangat efektif untuk penanganan stunting. Angkanya sangat turun. Kenapa menggunakan alga juga? Anak-anak suka ternyata, Mas. Ya, karena ini Anak suka banget. plain ya, ternyata tidak, walaupun berbentuk kapsul, tapi tidak ada rasa pahitnya. Rasa pahitnya, dia gurih, kemudian bisa dicampurkan ke bubur juga, bisa dicampurkan ke air, atau langsung dikonsumsi juga bisa. Baik. Jadi anak-anak tuh suka. Bedanya dengan MPASI, yang dia menggunakan susu ataupun biskuit, anak-anak kadang nggak suka. Ya. Jadi kalau kata orang Jawa itu, bahasa Inggrisnya, mboe yang makan. Mboe yang doyan. Jadi makan ya, mboe tambah lembu, anaknya tambah guru. Tambah stunting. Tambah stunting. Sehingga akhirnya sudah berbulan-bulan dilaksanakan, ternyata tidak ada perkembangan. Dan ini memang diakui juga oleh Kepala Dinas Kesehatan. Apa metode yang sudah dilakukan saat ini masih belum efektif, tapi dengan alga ini sangat efektif. Signifikan sekali kenaikannya. Demikian, Mas. Baik, berarti bisa dikatakan ini mungkin Letko Slamet bukan yang menemukan, tapi yang menemukan celah untuk pemanfaatannya dalam penanganan stunting. Iya. Nah, ini kedepannya seperti apa? Ini apakah sudah ada dari seluruh wilayah di Sukoharjo untuk penggunaan alga ini dalam pencegahan stunting, atau baru kemarin yang untuk pilot project yang pertama yang dirilis di Polokarto? Ya, jadi gini, kemarin sudah kita laporkan untuk hasilnya selama 1 bulan. Sedangkan template kita kan nanti akan berakhir di tanggal 6 Mei, Mas. 6 Mei ini selama 2 bulan. Harapannya nanti bisa menurunkan angka stunting sampai dengan 0. Harapannya seperti itu. Karena kemarin udah 48%, nanti mudah-mudahan bisa sampai 100% turunnya. Dari Ibu Bupati sudah menyampaikan ini akan diterapkan ke seluruh desa dan seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Harapannya ini bisa menurunkan angka stunting. Kalau memang ini nanti bisa dan mudah-mudahan sampai 0 betulan ya. Dari angka yang tertinggi sampai saat ini saja, Meranggen yang tadinya dia rekor tertinggi, sekarang jadi terendah di Sukoharjo sendiri. Di Sukoharjo dari yang paling tinggi, akhirnya jadi yang paling rendah angka stuntingnya ya? Angka stuntingnya. Hanya dalam waktu 1 bulan ya? 1 bulan. Nanti kalau 2 bulan mudah-mudahan bisa 0, lebih fantastis lagi itu. Lebih fantastis angkanya. Makanya dari Ibu Bupati sudah menyampaikan nanti akan diterapkan di Sukoharjo, karena memang budidayanya ada di Kabupaten Klaten, tapi untuk pengemasan dan factory-nya memang dari sana. Baik. Ternyata juga ini untuk pemanfaatan alga yang ternyata cukup efektif dalam menekan angka stunting. Ini sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi dan sekarang menjadi sorotan. Nah, ini seperti apa harapannya ke depan, Letko Slamet? Alhamdulillah kalau seperti itu, saya juga sangat bangga dengan udah mendengar berita ini. Saya baru dengar, Mas. Kalau memang sudah sampai ke Bapak Presiden, harapan kami bahwa angka stunting ini ternyata bisa diturunkan dengan menggunakan alga ini yang merupakan produk anak bangsa. Spirulina yang tadinya ini diterapkan oleh orang luar negeri dan itu dikembangkan di laut, ternyata bisa dikembangkan oleh anak bangsa sendiri. Memang anak dari Kabupaten Sukoharjo dan dikembangkannya di air tawar. Betul. Dan baru kali ini di seluruh dunia baru ada di Indonesia, Mas. Jadi ini sangat membanggakan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia secara nasional, sehingga bisa menurunkan angka stunting dalam waktu yang singkat. Harapannya sesuai dengan harapan Bapak Presiden juga, stunting ini dapat 0 pada 2024. Sehingga kita nanti di 2045 Indonesia emas, kita memiliki generasi yang siap
dan tangguh untuk menghadapi kejayaan Indonesia. Baik. Baik, terima kasih Letkol Slamet Riyadi atas waktunya dan keterangannya terkait pemanfaatan alga ini yang ternyata cukup efektif dalam menekan angka stunting. Ya. Baik, terima kasih Letkol atas waktunya. Superfood alga terbukti efektif dalam pencegahan stunting. Lantas, apa sebenarnya alga yang digadang-gadang menjadi sumber pangan masa depan ini? Alga, terutama jenis mikroalga, sangat potensial. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, tapi juga mengatasi permasalahan obesitas dan juga stunting. Pemanfaatannya tak harus menjadi bahan pangan pokok tunggal. Karena tingginya kandungan nutrisi, alga cukup menjadi tambahan atau campuran makanan pokok. Selama ini perhatian soal pemanfaatan alga sebagai bahan pangan di negara-negara maju sudah mulai gencar dilakukan. Namun sayang, di Indonesia masih sangat kurang. Di Desa Sidowayah, Klaten, Jawa Tengah, sejumlah pemuda dari Algae Park berhasil mengembangkan alga dari laut untuk dibudidayakan di air tawar. Pemilihan Desa Sidowayah sebagai lokasi budidaya yang pertama dan satu-satunya di Indonesia karena Desa Sidowayah memiliki kualitas air terbaik dari sejumlah mata air. Alga yang dibudidayakan oleh Algae Park merupakan jenis spirulina, yakni mikroalga yang kaya akan nutrisi seperti protein, zat besi, kalsium, dan vitamin B kompleks. 1 gram alga spirulina memiliki nutrisi setara dengan 1 kg sayur dan buah. Bahkan, alga ini juga menjadi bahan makanan astronot Rusia dan juga Amerika. Penelitian mengungkap bahwa spirulina dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak karena mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti asam amino esensial yang membantu memperbaiki sel-sel tubuh. Baik, Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Is Herianto selaku dari manajemen Alga Park ya Pak ya? Betul, Mas. Baik, Pak Heri atau Pak Is Herianto ya Pak ya? Pak bisa dijelaskan nggak ini sebenarnya alga itu apa sih? Karena mungkin orang awam ini apakah lumut ataukah sejenis tumpul laut? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Alvin. Jadi, perlu saya jelaskan sedikit tentang alga. Jadi, kalau kita tahu di laut ini ada 2 jenis alga, Mas. Ada makroalga, ada mikroalga. Kalau kita mengenal makroalga, itu kaitannya sama lumut, kemudian rumput laut, itu jenisnya makroalga. Karena tanamannya masih bisa dilihat dan dipegang. Nah, yang kita kembangkan ini mikroalga, Mas. Jadi, tumbuhan ini mikroskopis, jadi ya berkembang biaknya membelah diri. Ya. Jadi 1 bisa jadi 2, jadi 3, jadi 5, jadi berapapun sampai dia berkembang biak membentuk koloni yang kuat. Ya. Gitu. Nah, jenis yang kita kembangkan di sini yang terbesar adalah jenis mikroalga spirulina. Spirulina berarti yang dibudidayakan di tempat ini di Alga Park ini adalah jenisnya spirulina tadi Pak ya? Betul. Oke, ini kan karena mikro ya Pak ya, tanaman mikro. Kita bisa sambil jalan Pak melihat tempat budidayanya. Ini mungkin kalau orang awam seperti saya Pak melihat ini kan seperti cuma air keruh karena lumut juga termasuk alga ya. Itu masih bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Ya. Kalau ini berarti harus dengan mikroskop ya Pak ya? Betul. Jadi ini dilihat dengan cara pembuatan ini mikroskopis, bisa dilihatnya dengan mikroskop. Oke. Karena ini namanya spirulina Mas. Dan nanti mungkin kita bisa lihat saya tunjukkan bentuknya ya. Bentuknya itu kalau di mikroskop spiral Mas, seperti per. Seperti per, betul gitu. Nah, itu kaitannya sama kepadatan sel sehingga nanti ketika dia sudah padat selnya membelah diri. Ini kalau kita lihat seperti masuk ini enggak ya kelihatan cuma air. Ini coba dengan air keruh. Kalau orang awam seperti saya lihatnya ini apa cuma air keruh ya Pak ya. Ya, terus itu digerakkan pakai turbin atau kincir air itu tujuannya apa? Tujuannya supaya alganya itu tetap hidup dan berkembang biaknya semakin cepat. Oke, gitu. Karena dia harus terus kalau dia mengendap dalam rekaman mati. Ya, termasuk butuh namanya tanaman butuh sinar matahari karena dia berfotosintesis. Baik, gitu. Pak Is, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah tempat budidaya alga yang pertama di Indonesia. Betul. Jadi boleh saya jelaskan ya Pak? Silakan. Perusahaan kita ini Alga Park ini membudidayakan mikroalga ini satu-satunya di Indonesia. Ya, pertama dan satu-satunya di Indonesia yang sudah punya sertifikat ISO 22000. ISO 22000 itu adalah sertifikat keamanan pangan dunia. Jadi kita ketat Mas, ya, karena kita sudah
tersertifikasi dari ISO, dan kita harus jaga quality controlnya, menjaga kualitasnya. Right. Gitu Mas Alvin. Baik, Pak Is, menurut saya dalam lagi terkait alga ini, Ya. ini kan ternyata bisa disebutkan sekarang seperti superfood ya Pak ya? Betul. Nah, memang ini kandungan dari alga ini apa saja sih Pak? Ya, kami sudah melakukan riset ya terkait alga yang ada di Indonesia ini, terutama alga yang kita punya. Kita lakukan riset, cek laboratorium. Ya, dari kita punya tim Mas, tim yang kita kumpulkan ini Alga Research Center, RC ya. RC Alga Research Center, mereka melakukan riset kaitannya apa sih kandungan yang ada di dalam alga. Ya. Ternyata kandungannya luar biasa, kurang lebih ada 80 jenis nutrisi di dalam itu ya. Ada proteinnya, ada mineralnya, kemudian ada asam amino, ada omega 3, 6, 9, pokoknya datanya lengkap ya. Ya bisa saya secara detail saya nggak apa juga kandungannya berapa, tapi data itu akan saya sampaikan ke Mas Halting. Baik, ini berarti bisa disebutkan dalam satu jaringan yang bisa disebut mikro, tapi kandungannya sangat banyak sekali Pak ya. Betul. Kaya akan nutrisinya. Nah, ini akhirnya yang ternyata selama ini kan alga mikroalga ini terkenalnya adalah sebagai makanan para astronot ini. Ya, betul. Nah, ini termasuk yang dari alga pak ini juga yang akhirnya di-effort untuk konsumsi para astronot ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Tapi kalau di Indonesia karena belum ada astronot ya Mas, kita harus menyelamatkan masyarakat Indonesia ini ya dari anak-anak, dari ibu hamil, dari remaja, dari orang dewasa. Betul. Apalagi kalau anak-anak ini terkait sama stunting Mas. Ya, pemerintah sekarang ini kan lagi memang betul-betul menggalakkan pengen mencegah dan menurunkan angka stunting. Ini menjadi ya salah satu hal atau salah satu solusi yang akan bisa kita intervensikan ke anak-anak yang stunting. Dan kita sudah punya data, salah satunya di Desa Meranggen, Monomarto, ya Sukoharjo Mas, itu bisa ada hasil yang signifikan, yang luar biasa. Nah, data-datanya pun kami sudah siapkan Mas. Gitu. Right. Pak mau bertanya lagi, ini kan baru happening lagi karena ternyata alga ini sangat efektif dalam penanganan stunting. Betul. Nah, mau tanya ini sebenarnya untuk di budaya alga park ini sudah sejak kapan? Apakah memang baru-baru ini atau sebenarnya sudah lama tapi baru terekspos gitu Pak? Oh, sih, baik Mas. Jadi kalau kisahnya, historinya itu sebenarnya dimulai dari penelitian tahun 2008 ya, salah satu tim kita namanya Mas Mahmud Hussein, foundernya itu kuliah di Undip, dilibatkan ke riset ya mikroalga jenis spirulina ini untuk mengatasi limbah kome dulu ya. Tapi beliau kemudian lulus kuliah justru mengetahui bahwa alga ini punya manfaat yang luar biasa, terutama dari sisi nutrisi dan sisi gizi. Artinya mengembangkan sendiri, justru diaklimatisasi Mas, dipindahkan yang budidayanya biasanya habitatnya di air laut, dipindahkan ke air tawar. Baik, berarti memang pada dasarnya alga ini di laut ya Pak ya, karena orang kalau disebutkan alga pasti ingatnya ini alga laut. Betul. Tapi kita ya dengan teknologi yang kita punya, yang sudah kita patenkan, ini menjadi kekuatan kita bisa budidayakan di air laut, di mana di air tawar. Ya, mohon maaf, bisa di air tawar, di mana kelebihan air tawar ini luar biasa Mas. Dan kandungannya semuanya kandungan yang betul-betul bermanfaat untuk kesehatan. Baik. Ini yang cukup menarik karena ini adalah tempat budidaya pertama di Indonesia untuk alga dan lokasinya ada di Klaten, tepatnya di Desa Sidowaya. Pak, ini bisa dijelaskan kenapa pemilihan tempatnya akhirnya di sini? Apakah terkait tanahnya atau airnya dengan pH tertentu? Seperti apa Pak Is? Ya, baik. Sebenarnya kita ada beberapa tempat ya Mas. Opsi tempat budaya ya. Pembangunan kita tahun budaya dari tahun 2013. Mas Muhammad lulus kuliah tadi 2013. Kita ada di Sukoharjo, skalanya masih kecil. Kemudian juga dikembangkan lagi bisa besar. Kemudian kita mencari lokasi di mana lokasi kenapa ketemu di Sidowaya. Alasannya banyak Mas. Satu, sumber air di Klaten ini luar biasa. Ini unggul ya. Dari unggul mata air. Kita tidak harus bersinggungan dengan masyarakat. Nah, ini unggulnya juga tidak pernah habis. Dan kualitas airnya setelah kita labkan juga
layak untuk budidaya, bebas dari bakteri-bakteri seperti E. coli, Salmonella. Ya, kita bisa budidaya itu. Kemudian selain itu juga kita melihat bahwa potensi di telaten ini selain air, Mas. Selain air, panasnya juga cukup, Mas. Ya, itu udaranya bagus juga. Baik, berarti pemilihan tempat di sini ya ini terkait kualitas air, kemudian juga cahaya dan udara ya Pak. Baik, Pak ini bisa dijelaskan, ini kan termasuk dari proses budidayanya Pak ya? Iya. Oke, berarti setiap hari adalah ini mesin hidup untuk 24 jam? Tidak, Mas. Jadi per 15 menit, per 4 jam dia mati, nanti istirahat dulu, kemudian berputar lagi, kurang lebih total 6 jam, Mas. Baik. Ya, total 6 jam, malam mati, karena ini kan tanaman, Mas. Ya. Nah, tanaman itu kalau siang begini, enak nih, kita menghirup namanya oksigen. Ya. Ya, menghirup oksigen, jadi tubuh kita kan sehat. Oke, gitu. Kalau malam, ya menghasilkannya racun, seperti tanaman yang Karbon dioksida ya? ya, betul, CO2. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Kemudian, ini Mas, lebih luar biasanya lagi, umur panennya 4 hari. 4 hari? Betul. Alga yang kita kembangkan ini umur panennya 4 hari. Betul. Atau perbedaan-perbedaan warna. Dan kita bisa melihat, ini kan warnanya agak masih belum terlalu pekat hijau. Oke, ini agak muda ya Pak ya? Agak muda, itu muda. Kalau itu pekat, ya. Nanti kita akan bisa melihat sebuah proses panennya seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini yang saya mau tanyakan lagi, Pak. Oke. Ini kan tidak kasat mata ini. Kemudian yang dipanen seperti apa barangnya, Pak? Betul. Apa ini? Alga ini ketika dia membentuk koloni itu, ya tadi kepadatan sel kan. Nah, kepadatan sel itulah yang akan kita saring dengan penyaring khusus. Ya, di mana ketika kita saring, ternyata dari alga-alga yang ukurannya lebih besar dari saringannya akan tertinggal, Mas. Oh, itu yang dipanen ya, Pak? Akan tertinggal, nanti akan terbentuk bubur. Ya, akan terbentuk bubur. Nah, bubur itulah yang akan kita keringkan. Setelah kita keringkan, nanti kita oven. Setelah kita oven, nanti kita grinding. Ya, prosesnya gitu. Baik, mungkin bisa diperlihatkan boleh Pak, kembali lihat. Ya, Pak. Si yang sedang dipanen atau ada? Ini lah ya, ini Mas. Oh, ini ada yang lagi panen ya. Oke. Berarti ini air cukup dialirkan, kemudian disaring ya Pak ya? Betul. Ini penyaringnya penyaring khusus. Ini yang mental uji kecil nih. Uji kecil ini adalah alganya. Ada pun yang tidak tersaring, dia akan kembali lagi membentuk koloni yang sudah habis. Betul. Kemudian ini dari mikroorganisme ini diolah sudah jadi apa saja Pak? Oleh alga pot ini. Yes. Dan kita olahnya sampai hilir, Mas. Ya, sampai hilir. Jadi kita ada produk-produk yang tidak tersertifikasi di JPK juga. Alga ini selain untuk suplemen kesehatan, juga bisa untuk kosmetik, bisa untuk makanan minuman, bisa untuk kosmetik, bisa dicampur dengan kopi, serpul. Kita sudah punya produknya. Produknya lebih dari 40 jenis sekarang. 40 jenis. Oh, baik. Termasuk turunannya sampai saat ini adalah penelitian, Mas, pemberdayaan makro. Baik. Pak Ais, ini kan tadi juga sempat disinggung bahwa ini baru bisa dilihat dengan mikroskop ya Pak ya. Kita bisa lihat nggak sih Pak, seperti apa sih yang katanya berbentuk spiral tadi itu? Boleh, silakan tanaman. Ya, di gambar ini apa itu mikroskop? Bisa jelaskan mikroskop. Nah, itu jenis-jenis alga itu di lautan sana ada ribuan jenis. Ada ribuan jenis. Ini yang tadi yang dibudidayakan di sini adalah yang spirulina. Ada gambarnya di sini Pak? Oh, di situ nggak ada. Belum ada. Oke. Ini misalnya nih. Ini. Misalnya spiral seperti ini. Bukti per. Oh, gambarnya seperti ini ya Pak ya. Jadi seperti per. Nah, untuk lebih jelasnya di mikroskop. Boleh? Siap. Oke Pak, ini berarti kita akan memperlihatkan seperti apa sih wujud si mikroalga ini ya? Yang jenis spirulina. Spirulina. Nah, ini ada mikroskopnya Mas, Ya. dan ini sudah ada sampel mikroorganisme spirulinanya. Kita lihatkan di mikroskop seperti ini. Ya. Nah, ini langsung kita hubungkan ke layar ya. Oh, iya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sini.
asal enggak, maksudnya harus kemarin barang asal bisa ini. Nah, bentuknya Mas, spiral seperti ini. Oke, berarti ini wujud asli yang si mikroalga tadi ya Pak ya? Betul, dan ini hidup Mas, ini masih hidup dia. Gitu. Walaupun kita sudah ambil, kemudian kita kasihkan di kaca itu, untuk dilihat di mikroskop, ini masih hidup. Baik, Gitu. Pak, ini spesialnya dari si mikroalga ini, kemudian akhirnya ini diolah langsung di sini. Ini kandungannya apa sih Pak? Tadi saya sempat membaca informasi bahwa ini tuh 1 per miligram, betul? Miligramnya setara dengan 1 kilogram sayur dan buah. 1 gramnya Mas. Jadi, 1 gram? Betul. 1 gram 1 dari kandungan mikroalga. Nah, prosesnya gini ya, urutannya dari sana kita panen tadi. Betul. Setelah kita panen jadi bubur. Setelah jadi bubur kita keringkan, ya kita peres dulu, kemudian kita oven, masukkan ke Diolah di oven. sini. Nah, setelah jadi oven, nanti bentuknya flake seperti ini. Ya. Bentuknya flake seperti ini. Kepingan ini yang sudah kering ya Pak ya? Betul, ini yang udah kering. Nah, ini kita grinding, ya kita giling menjadi dihaluskan. Nah, 1 gramnya mikroalganya kita ini gizinya setara dengan 1 kilogram buah dan sayur. Nah, sekarang Mas Alvin doyan makan buah sayur nggak nih, ya kan? Saya kebetulan penggila buah dan sayur ini. Penggila buah, tapi sehari apakah bisa mencukupi 400 gram, Mas? Kemungkinan tidak. Tidak. Nah, itu yang mengakibatkan kita sebagai manusia terkadang tidak mencukupi antioksidan. Tubuh kita sering lemah, letih, lesu, loyo, ngantukan, cepet capek, pegel-pegel, asam urat, stroke jantung dan lain-lain. Itu hanya kekurangan antioksidan dari karotenoid buah-buahan dan sayuran. Data dari Kementerian Kesehatan, 95,5% penduduk Indonesia kekurangan makan buah dan sayur. Baik, berarti ini bisa disebutkan salah satu alasan kenapa alga ini menjadi bahan pangan para astronot ya Pak ya? Betul. Karena wujudnya kecil tapi kandungannya cukup besar. Betul. Nah ini juga selain tadi si alga ini bisa efektif dalam penanganan stunting. Ini bisa efektif untuk apalagi sih Pak? Misal penyakit tertentu, adakah? Betul, nggih. Ini Mas, saya tunjukkan produknya Mas. Nah, ini Neo Alga Daily. Jadi ini salah satu diversifikasi produk yang kita punya. Selainnya banyak ya, nanti bisa dilihat. Nah, Neo Alga Daily ini yang tadi saya sampaikan, 1 gramnya konsumsi kita setara dengan kita konsumsi 1 kilogram buah dan sayur dari nilai gizinya. Nah, selain manfaat untuk mengatasi stunting tadi, ini ada uji klinisnya, Mas. Uji klinisnya itu untuk mengatasi berbagai macam jenis penyakit tidak menular. Apa saja itu? Ya, hipertensi. Hipertensi. Di mana data tahun 2018 ya dari riset dasar Kementerian Kesehatan itu hipertensi itu ada 92 juta jiwa. Diabetes juga bisa. Ya, kita punya hasil laboratorium bekerja sama dengan salah satu universitas di Jogja dalam waktu 28 hari bisa mengontrol 1 gula darah, 2 trigliserid, ya, 3 SGOT, SGPT. Nah, itu secara menyeluruh tubuh kita akan terkontrol, Mas. Ketika kita konsumsi secara rutin, secara terus-menerus. Ya, saya termasuk Mas dari tahun 2014 waktu mengenal Mas Mahmud, Mas Sidik saya dikasih itu. Saya konsumsi sampai sekarang. Konsumsi alga ya Pak ya. Baik, ini kan setelah pengembangan sejak tahun 2013 dan sekarang sedang happening karena ternyata cukup efektif dalam penanganan stunting dan bahkan sudah terdengar sampai ke Pak Presiden Jokowi. Nah, ini harapannya ke depan seperti apa Pak Is? Harapan kita, harapan besarnya Mas. Betul, silakan. Kita ini pengen menyelamatkan anak-anak generasi muda kita, di mana nanti Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Kita harus menyiapkan anak cucu kita dari sekarang. Yang usianya sekarang mungkin masih 2 tahun, 3 tahun, mungkin masih belasan tahun. Di 2045 mereka akan menjadi manusia-manusia yang produktif, usia produktif. Itulah yang harus kita berikan dorongan supaya mereka tetap sehat. Jangan sampai mereka kalah dengan warga negara asing. Apalagi dari sisi fisiknya. Ya, kita lihat persepak bola Indonesia sampai sekarang juga belum, ya bisa dibilang prestasinya belum mendunia. Karena kenapa? Dari body kadang kalah. Ya kan? Ya, salah satu kemarin pelatih dari Korea, Shin Tae-yong itu kan anak didiknya ya itu nggak mau dikasih nasi bok ya kan? Nggak mau dikasih nasi bok karena harus makan buah dan sayur untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya.
Baik. Harapan besar kita menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia dari keterpurukan gizi, menyelamatkan masyarakat Indonesia dari keterpurukan kesehatan. Baik, bisa Gitu, Mas. disebutkan sebagai lumbung gizi ya Pak ya? Lumbung gizi, ya bahkan Sebagai kita akan lumbung gizi. menjadi lumbung gizi dunia. Baik, terima kasih Pak Is untuk penjelasan terkait alga hari ini. Sami-sami Mas Baik, Alvin. sampai Terima jumpa, kasih. Pak Is. Nggih, terima kasih. Presiden Jokowi diwakili oleh staf khusus Presiden Dias Hendro Priyono meninjau langsung budidaya alga di Algae Park pada Jumat 14 April 2023. Dalam kunjungan tersebut, Dias mengaku kagum dengan upaya Algae Park mengembangkan alga spirulina menjadi superfood yang menjadi produk makanan masa depan. Dias juga mengapresiasi Algae Park yang mengembangkan budidaya dan pemanfaatan mikroalga. Selain mendukung upaya penurunan angka stunting yang menjadi perhatian Presiden Jokowi, budidaya alga oleh Algae Park juga mendukung target penurunan emisi. Dias menilai hasil budidaya mikroalga menghasilkan turunan salah satunya protein. Protein dari mikroalga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan protein dari ternak dengan proses produksi tanpa menghasilkan emisi metana. Nilai protein yang tinggi pada alga inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Baik, Bang Dias ini kan sudah berkunjung ke Sidowayah dan melihat langsung ini budidaya alganya. Nah, ini seperti apa Bang? Ini saya tadi didampingi oleh Pak Dandim, Pak Slamet, dan Pak Mahfud dari Algae Park. Pastinya senang sekali saya bisa melihat nih produk anak bangsa, pekerjaan anak bangsa. Saya tadinya nih datang ke sini karena concernnya dengan emisi, karena kan Pak Presiden punya target untuk menurunkan emisi pada 2030 dan net zero emission 2060. Jadi hal-hal yang bisa menurunkan emisi gitu ya, kita harus lihat dan melihat kesiapan industri. Apakah industri siap ini untuk menunjang target Presiden untuk menurunkan emisi. Nah, salah satu concern kita ini kan di peternakan. Nah, peternakan ini khususnya sapi, ini kan mengeluarkan CH4 yang banyak. Kita butuh protein dari sapi kan. Nah, gimana caranya kita bisa mencari alternatif pangan daripada sapi? Kita punya protein, dapat protein, tapi pada saat yang sama CH4-nya, metannya juga tidak keluar sehingga tidak menghasilkan pemanasan global di atmosfer sana. Nah, saya dengar di sini di Algae Park ini bisa memproduksi alternatif protein ya dari algae ya, atau dari alga. Jadi spirulina itu tadi spirulina. Nah, saya di sini banyak belajar. Saya sangka tuh algae cuma satu, ternyata ada banyak gitu ya. Jadi yang bisa digunakan hanya spiral, dan tadi Pak Mahfud juga berceritakan ini punya paten sendiri. Tadinya hanya bisa dikembangkan di laut, sekarang bisa di air tawar dengan logam berat yang lebih rendah, tapi proteinnya juga tinggi. Nah, ini kan kita bisa menjadi makanan masa depan. Nah, makanan masa depan pengganti protein dari daging sapi. Sehingga kita makan ini, kita bisa memastikan anak cucu kita masih bisa hidup di dunia tanpa ada pemanasan global yang diproduksi dari CH4. Nah, dengan ini bukan hanya ini tidak memproduksi CH4, tapi ini juga menyerap CO2 gitu. Jadi CH4, CO2 yang diproduksi ke atas yang bisa menyebabkan pemanasan global itu bisa semua diselesaikan oleh Algae Park gitu. Jadi Algae Park ini bisa membantu berkontribusi besar terhadap target Bapak Presiden, dan selain itu juga kontribusi besar untuk kelangsungan hidup dunia untuk di masa depan. Dan tadi saya juga baru tahu ternyata tabletnya itu bisa digunakan oleh Pak Dandim untuk mengatasi stunting. Nah, ini jadi dengan satu produk bisa langsung semuanya bisa terbantu. Target Presiden terkait stunting juga ternyata terbantu juga dari sini. Tadi beliau juga sudah menjelaskan hanya 2 minggu ya Pak? 4 minggu. 48% turun. Bayangkan ini semua, saya nyampe sini ternyata yang dilakukan Pak Mahfud ini bisa menyelesaikan concern saya, bisa menyelesaikan concernnya Pak Dandim gitu. Jadi dan bukan kemaslahatan orang banyak, ini kemaslahatan dunia Pak. Nah, jadi dari Algae Park untuk dunia tujuannya gitu. Jadi saya senang dan
apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Algepark, Pak Mahmud, dan saya sangat excited gimana caranya kita bisa kolaborasi bersama dari Algepark untuk Indonesia dan dari Algepark untuk dunia. Kepala Desa Sidowayah, Mujahid Jaryanto, mengaku sangat mendukung pengembangan mikroalga dengan budidaya yang dilakukan di Desa Sidowayah. Dengan adanya data bahwa alga ternyata efektif dalam pencegahan dan penanganan stunting, Mujahid pun mendukung pengembangan budidaya alga oleh Algepark untuk lebih besar lagi. Pihak desa memberi fasilitas dengan menyediakan lahan untuk budidaya agar bisa menularkan ilmunya untuk petani milenial lainnya. Mujahid pun mengatakan siap menyediakan tanah desa lainnya untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan lokasi budidaya alga. Kedepannya, dengan adanya budidaya alga, diharapkan bisa menjadikan Desa Sidowayah sebagai lumbung gizi nasional. Tribuners, saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Mujahid yang merupakan Kepala Desa dari Desa Sidowayah, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini Pak Mujahid selaku Kepala Desa yang desanya menjadi tempat budidaya alga ini, Pak. Betul. Ini seperti apa ceritanya, Pak? Kenapa akhirnya Desa Sidowayah dipilih menjadi lokasi yang menjadi tempat budidaya dari alga ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi tahun 2016 itu dari salah satu lulusan Undip Semarang itu ke Sidowayah dengan mengadakan survei berbagai macam survei. Ternyata di Sidowayah ini dari sisi letak geografisnya cocok untuk pengembangan alga. Satu, dari sisi geografis. Yang kedua, dari suhu. Suhu itu juga sesuai. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah air dari Umbul Kemanten itu pH-nya 9 sampai 10. Jadi memang satu-satunya tempat mungkin kalau kita bisa melebih-lebihkan di dunia ini hanya di Sidowayah yang paling cocok untuk budidaya alga atau spirulina itu gitu. Spesialnya tanah Sidowayah dan sepertinya seperti berkah itu. air dari banyaknya umbul di Sidowayah, Pak, yang ternyata tepat airnya untuk budidaya alga ini, Pak. Airnya juga, iklimnya juga, tempatnya juga, suhunya juga begitu, Mas. Baik, Pak, ini ternyata kan alga ini cukup banyak manfaatnya. Dan kemudian ini juga ternyata yang paling terbaru adalah ini cukup efektif dalam menekan angka stunting. Nah, ini dari pihak kepala desa, maksud saya dari pemerintah desa, ini peran dukungannya seperti apa, Pak? Kita sangat mendukung sekali, karena begini, justru kemarin itu dari salah satu kepala daerah di Sumatera Barat itu menelpon salah satu pejabat di daerah sini, dan bahkan mungkin daerah sini malah belum tahu, jadi artinya malah dari luar Jawa. Akhirnya mereka saling telepon, terus kemudian beliau menghubungi Pak Camat, menghubungi kami, dan akhirnya ini dari Bapak dari Sukoharjo, dari pemerintah desa Sukoharjo malah sudah ada uji coba pilot project di sana dan diupload di Polokarto kalau tidak salah, dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan mereka sudah berhasil. Sidowayah kemarin memang mau kita uji coba tetapi terbentur pada Lebaran, jadi kita khawatir kalau 2 minggu nanti berhenti tidak efektif lagi, kurang maksimal, kurang optimal, maka nanti habis Lebaran kita akan adakan demplot itu, dan dari alga akan menggratiskan dalam tanda kutip khusus untuk Sidowayah dan desa lain yang ada di Purwoharjo. Jadi ada 2 desa yang merupakan lokus stunting dan nanti akan kita gratiskan untuk sementara untuk uji coba sebagai CSR-nya dari alga itu sendiri. Begitu. Baik, untuk kedepannya, Pak, ini kan ternyata banyak sekali manfaatnya dan dampaknya ternyata cukup positif untuk masyarakat juga dari pengembangan alga ini. Dari pemerintah desa, apakah ada dampak-dampak yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat atau mungkin rencana kedepannya seperti apa, Pak? Siap. Jadi begini, kita memang sudah sediakan lahan, jadi kalau ini kira-kira hanya sekitar 2.000 meter, tapi kita masih punya 2 hektar di sana. Jadi 2 hektar karena apa? Ini yang digunakan, mohon maaf, Pak, tanah desa ternyata? Tanah desa. Tanah desa. Tanah kas desa Sidowayah sekitar 2.000 meter, dan bahkan kita hitung kalau dari sisi hasilnya, gitu, dari sisi hasilnya
1000 meter itu sama dengan 1 hektar ditanami padi. Ya, jadi lipat kali 10. Itu saja harga sewa tanahnya, bukan ininya. Jadi per bulan sekian, per tahun sekian itu kalau disewakan sawah misalnya laku 1 juta, ini bisa 10 juta. Ini kalau kita bicara nominal. Tetapi memang tidak hanya itu, karena ini memang program nasional dan Bapak Presiden sudah memerintahkan ke instansi terkait untuk bisa mengatasi stunting ini bisa zero dan betul-betul zero. Dan ini kita berharap ini berangkat dari Sidowaya dan kita punya obsesi bahwa stunting di Indonesia akan zero dan akan berangkat dari Sidowaya, dari alga itu sendiri. Sidowaya menjadi lumbung gizi. Lumbung gizi nasional dan bahkan kita sudah terobsesi lagi menjadi lumbung gizi dunia. Lumbung gizi dunia dengan adanya alga ini ya Pak ya? Alga ini, karena memang ini satu-satunya teknologi yang jarang dan langka. Tadi dikatakan oleh Bapak tadi, biasanya dibudidayakan di laut, sekarang bisa di darat. Dan ini kita manfaatkan potensi alam yang ada dari Umbul Kemanten dan kita masih punya tanah sekitar 2 hektar di sini. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya seperti ini dipakai alga semua, ya no problem, welcome saja. Monggo silahkan. Karena kalau itu nanti nasional, jangankan 2 hektar, mungkin tidak cukup. 5 hektar pun nggak cukup. Baik, tapi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional ya Pak ya? Betul, karena apa? Ini kan modalnya kan semacam hanya air ya. Nah, nanti perkara benih-benih dari sini bisa jadi segini, dari 1 petak 100 meter bisa 1000 meter, bisa 20.000 meter, dan seterusnya begitu. Baik, terima kasih Pak Mujahid atas informasinya terkait ternyata ini budidaya alga yang ada di Sidowaya ini menggunakan tanah desa dan dari pemerintah desa cukup banyak memberikan dukungan juga ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Mujahid atas waktunya. Terima kasih Mas. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa alga bisa dikembangkan dan menjadi komoditi. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang memiliki biodiversitas mikroalga terbesar di dunia. Alga pun digadang-gadang bisa menjadi rahasia Indonesia kaya raya di masa mendatang. Untuk mengetahui seperti apa kandungan dari mikroalga, saat ini saya telah terhubung dengan peneliti dari Universitas Negeri Malang, yakni Ibu Sito Resmi Prabaningtyas. Halo, selamat sore Ibu Sito. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sito, saya hendak tanya ini Bu, ini terkait alga yang ternyata memiliki banyak kandungan protein. Dan ini seperti apa sih Bu? Apakah benar si alga ini bakal menjadi superfood Bu? Ya, terima kasih Mas. Siapa saya panggilnya? Alvin aja Bu. Mas Alvin. Ya, sebetulnya alga itu kan ada 2 ya. Makro dan mikro. Makro itu yang besar ukurannya, kemudian yang mikro itu yang kecil. Nah, kalau kandungannya itu sangat luas sekali, Mas. Jadi ada yang kandungan proteinnya tinggi, ada yang kandungan karbohidratnya tinggi, ada yang kandungan lipidnya tinggi, dan juga vitamin, mineral itu banyak sekali variasinya. Sehingga kalau kita mau memanfaatkan alga ini, kita harus menyelidiki dulu spesies A ini kandungan apanya yang tinggi gitu. Sehingga untuk kalau misalnya superfood tadi kaitannya dengan superfood ya mestinya harus melihat alga yang kandungan proteinnya tinggi misalnya gitu. Jadi memang tergantung spesiesnya. Oke. Untuk spesiesnya ini yang saya liput ini Bu, ini terkait alga spesies mikro yang spiral. Oke, ini ternyata alga mikro yang sebenarnya berasal dari laut, Bu, kemudian dibudidayakan di air tawar. Nah, ini ternyata manfaatnya terbaru adalah dapat efektif dalam pencegahan stunting. Nah, ini apakah memang kandungannya alga ini memang sebesar itu, Bu, manfaatnya, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang penelitian yang sudah ada itu memang sangat bervariasi. Jadi kita mau memanfaatkan untuk apa? Jadi alga itu kan biasanya itu hanya dilihat mungkin mengotori sungai, mengotori danau gitu. Tapi ternyata potensinya luar biasa. Dan ini sangat menguntungkan karena apa? Karena bisa ditumbuhkan di fotobioreaktor, tidak mengganggu lahan sawah misalnya seperti itu. Kemudian juga pertumbuhannya sangat cepat, jadi tidak seperti padi yang kita menunggu 3 bulan gitu ya.
alga itu kalau mikroalga itu hanya 2 minggu gitu sudah bisa panen. Ya. Gitu. Sehingga dengan demikian tuh sangat potensi gitu untuk dikembangkan. Baik, Bu Sito, kemudian saya ingin bertanya lagi Bu, ini untuk alga kan juga selama ini dikenal menjadi salah satu bahan makanan pokok yang digunakan oleh para astronot, karena memang bentuknya yang praktis dan juga tidak memiliki massa yang terlalu berat, namun ternyata kandungannya cukup banyak dan juga manfaatnya ini melimpah Bu. Ini seperti apa Bu jika diterapkan untuk kehidupan sehari-hari? Ya, kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari itu memang harus ada produksi. Jadi kalau ini kan alga ini istilahnya belum membudaya begitu ya untuk kulturnya. Tidak seperti padi di sawah, kemudian yang lain tanaman-tanaman yang dibudidayakan banyak gitu kan, alga ini kan belum. Nah, kalau memang itu memang sudah terbukti potensinya tinggi dan membudaya untuk dibudidayakan, saya kira bisa juga untuk konsumsi sehari-hari seperti itu, seperti Baik. padi sekarang ini gitu. Baik Bu Sito, ini ternyata kan mikroalga ini sangat efektif Bu dalam menangani atau mencegah kasus stunting. Karena dalam konsumsi alga ini dalam 1 bulan, ternyata setiap anak yang mengalami stunting ini tinggi badan dan berat badannya mengalami kenaikan angkanya. Nah ini kira-kira unsur dalam alga apa sih Bu yang berperan banyak dalam pencegahan stunting ini Bu? Kalau arahnya ke pertumbuhan itu biasanya protein tinggi ya, tapi pertumbuhan itu kan tidak tergantung hanya ini di bidang kesehatan mestinya ya, tidak hanya tergantung dari protein tinggi, sehingga kalau di alga itu banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, saya kira itu sangat mendukung untuk mencegah stunting dan sebagainya yang itu, karena memang ada alga yang mempunyai kandungan bermacam-macam gitu. Ya. Jadi luar biasa memang. Baik Bu Sito, terakhir Bu, ini kan mungkin untuk masyarakat Indonesia ini masih cukup awam ya Bu ya, karena memang belum begitu familiar untuk dikonsumsi. Nah ini harapannya ke depan seperti apa Bu untuk mungkin pemerintah atau masyarakat, mengingat alga ini ternyata memang kandungannya ini cukup banyak, kompleks dan juga banyak manfaatnya ya Bu ya. Iya, kalau saya sendiri karena kebetulan saya juga meneliti alga ini dan sudah lama untuk bagaimana supaya alga ini bisa diproduksi gitu ya Pak ya. Jadi Mas ya, jadi harapannya sih nanti suatu ketika banyak penelitian tentang mikroalga ini dan Indonesia itu luar biasa kaya gitu tentang biodiversitasnya alga. Sehingga harapannya kalau nanti alga A, B, C, D sampai Z misalnya, yang diteliti baru A dan B. Nah itu kan masih ada banyak mikroalga yang masih bisa diteliti dan mungkin kandungannya juga akan beda dengan yang sekarang sudah, mungkin lebih banyak lagi, luar biasa lagi. Nah kalau sudah diteliti, dibudidayakan, kemudian dimasyarakatkan, nah ini saya kira akan memberikan manfaat yang luar biasa nanti. Gitu. Baik, terima kasih Bu Sito atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.